Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winaya Zarkasi. Saya mahasiswa STIMIK Sumedang semester 2 Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek dari UAS, algoritma dan struktur data. Pada proyek kali ini saya membuat proyek dengan judul program menghitung persentase hasil survei. Baik, tidak usah lama-lama, kita masuk saja ke pembahasannya. Nah, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu studi kasus atau permasalahan pada proyek kali ini. Sebuah perusahaan yang bernama PT Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi bisnis. Mereka telah melakukan survei untuk mengetahui metode promosi yang terbaik bagi perusahaannya. Metode promosi pada perusahaan tersebut ada 3, yaitu melalui sosial media, pamflet, dan blast email. Dari hasil survei tersebut, mereka ingin melihat persentase setiap metode promosinya, namun jika dilakukan secara manual itu cukup memakan waktu. Baik, jika boleh saya simpulkan dari permasalahan di sini, perusahaan tersebut sudah mempunyai data hasil survei dan ingin menampilkan persentase dari setiap metode promosi yang disurvei pada survei tersebut. Lanjut, di sini saya membuat algoritma untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertama, mulai. Kedua, masukkan jumlah partisipan yang mengikuti survei. Ketiga, masukkan jawaban dari setiap partisipan. Keempat, golongkan jawaban sesuai dengan jenis atau metode promosi. Kelima, hitung persentase dari setiap metode. Keenam, tampilkan persentase jawaban. Ketujuh, selesai. Baik, untuk selanjutnya saya akan masuk ke kode program. Oke, ini di sini saya menggunakan NetBeans dan Java sebagai bahasa pemrogramannya. Nah, di sini yang pertama kali saya buat yaitu variabel jumlah partisipan. Variabel ini digunakan untuk menampung berapa jumlah partisipan yang ikut pada survei ini. Setelah itu saya membuat array yang bernama survei dengan tipe data integer. Nah, array ini berisi sesuai jumlah partisipan yang diinput sebelumnya. Nah, setelah itu saya menampilkan output berupa penjelasan atau panduan untuk menggunakan program ini. Setelah itu saya membuat perulangan untuk menampung jawaban dari setiap partisipan, dari partisipan yang pertama sampai partisipan yang terakhir. Nah, selanjutnya, setelah semua jawaban partisipan masuk ke dalam array, di sini saya membuat 3 variabel untuk menampung jumlah perhitungan dari setiap metode promosi pada jawaban survei tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya membuat perulangan yang di dalamnya berupa kondisi untuk menggolongkan setiap jawaban dari survei tersebut ke metode-metode yang ada pada survei tersebut. Nah, seperti contohnya di sini, jika yang diinput itu 1, maka sosial media bertambah 1. Jika yang diinput 2, maka pamflet bertambah 1, dan seterusnya sampai semua jawaban dari survei tersebut digolongkan. Nah, setelah data tersebut digolongkan, di sini saya membuat persentase dari setiap metode survei tersebut. Metode promosi tersebut. Nah, yang selanjutnya di sini saya menghitung persentase dengan rumus jumlah dari metode yang dipilih dari setiap jawaban survei dikali 100 lalu dibagi dengan jumlah partisipan atau jawaban yang masuk pada survei tersebut. Selanjutnya di sini saya menampilkan
persentase dari setiap metode promosi, dan di akhir saya menampilkan detail jawaban dari para partisipan. Baik, kita selanjutnya kita demokan dari program ini. Kita jalankan. Nah, yang pertama pada program ini kita disuruh untuk memasukkan berapa jumlah partisipan yang ikut pada survei tersebut. Di sini saya asumsikan ada 6 partisipan pada survei tersebut. Nah, di sini akan tampil sedikit penjelasan mengenai apa yang disurvei dan apa saja pilihan yang dapat diinput pada program ini. Untuk partisipan ke-1 saya asumsikan memilih sosial media, yaitu dengan menginput angka 1. Nah, jika pengguna program ini menginput di luar dari 3 pilihan yang ada di sini, maka akan ditampilkan pesan kesalahan, juga petunjuk mana saja jawaban yang bisa diinput pada program ini. Dan user juga diharuskan untuk menginput ulang jawaban partisipan yang belum valid. Nah, kita isi semua. Nah, di akhir ditampilkanlah persentase dari jawaban pada survei tersebut. Di sini dijelaskan bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada 6 di sini jumlah partisipan yang ikut pada survei tersebut. Klien PT Sejahtera, mereka mengetahui PT Sejahtera melalui 33% melalui sosial media, 33% melalui pamflet, dan 33% melalui blast email. Jadi pada survei ini, pada data yang tadi saya masukkan, ketiga metode ini sama-sama masih sama-sama bagusnya gitu. Nah, di akhir saya menampilkan detail jawaban dari para partisipan. Seperti partisipan ke-1 memilih atau mengetahui perusahaan melalui apa, partisipan kedua memilih mengetahui perusahaan melalui apa, dan selanjutnya. Nah, untuk jumlah partisipan ini tidak ditentukan hanya 6, itu sesuai dengan survei yang dilakukan. Mungkin itu saja penjelasan mengenai proyek UAS saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.